Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Bersama Dian Ibrahim Jamal, guru SD 012 Babulu. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari selalu bermanfaat. Let's open our program by saying basmalah together. Baiklah, kita perhatikan di pembelajaran 5. Ayo kita amati. Ada gambar peta. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Kalian perhatikan di peta. Itu adalah gambar peta Pulau Sumatera. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Kemudian lingkari tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggal kalian. Ayo kita berkunjung ke rumah paman Tagor. Rumah paman Tagor berada di daerah perkotaan, akan tetapi masih terlihat asri karena masih banyak pepohonan, masih lingkungannya bersih dan nyaman untuk tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, ayo kita perhatikan keragaman dari dua keluarga berikut. Apa yang bisa kalian perhatikan? Keragaman fisik dari dua keluarga tersebut. Kalian sudah mempelajari pada materi sebelumnya. Perbedaan setiap orang selalu ada, dari bentuk fisik, rambut, wajah, kemudian kegemaran pakaian yang dia gunakan. Itu terdapat keragaman pada keluarga tersebut. Untuk selanjutnya kalian akan mempelajari bagaimana keragaman sifat dari individu-individu. Bagaimana kita bisa membedakan sifat individu? Baiklah, kita akan pelajari selanjutnya. Selanjutnya, ayo kita amati gambar-gambar berikut. Kemudian, identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar. Tuliskan jawaban kalian. Satu contoh, di gambar pertama ada seorang anak kecil, seorang anak perempuan yang sedang membersihkan ruangan rumahnya. Artinya di sini dia memiliki kegemaran, yaitu membersihkan lingkungan. Kemudian perhatikan di halaman berikutnya. Beni sangat senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Membaca tentang kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir,
Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan Putri Tangguk jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantu berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalanan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk memujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, cepat kemari," teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka mendapati ketujuh lumbungnya yang telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang, sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguk. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padi telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Besokan paginya Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguk sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu.
Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dari cerita fiksi di atas, kita bisa melihat ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik hati atau pelaku yang diceritakan yang memiliki sifat baik hati. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat atau pelaku dalam cerita yang bersifat jahat. Baik anak-anakku, ayo coba berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita tentang judul kisah yang berjudul Kisah Putri Tangguk. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di atas? Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita di atas? Jelaskan alasan. Yang kelima, siapa tokoh antagonis dalam cerita di atas? Jelaskan alasan. Baiklah, untuk selanjutnya di buku tersebut diceritakan pada saat sedang membaca, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Lagu Injit-Injit Semut dengan irama 4/4. Baiklah anak-anakku sekalian,
bahwa menyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo, yaitu tinggi rendah dan irama atau kecepatan atau cepat atau lambat dalam menyanyi. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kalian dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang-ulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo andante 72, 76 artinya lagu harus dinyanyikan dengan kecepatan. Kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat atau lento, ya. Kemudian tempo sedang dengan andante, tempo cepat dengan allegro. Amatilah teks lagu Injit-injit semut, kemudian identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Sekarang giliran kalian mempelajari lagu tersebut. Bersama kelompok kalian, nyanyikan lagu Injit-injit semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Selanjutnya, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut atau arti dari lagu tersebut. Baiklah anak-anakku, ayo kita renungkan apa saja yang kamu pelajari hari ini. Apa saja keragaman sifat yang ada dalam keluargamu, dan apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Aku bangga menjadi anak Sofan. Aku bangga menjadi anak yang hebat. Let's close our program by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.